Selamat pagi, Pak Hendra dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok Playground ingin mempresentasikan PPT kami yang isinya mengenai implementasi media pembelajaran berbasis ICT yang kami terapkan di SD Negeri Deresan. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Gian Cinta dengan NIM 231134051. Saya Tiara Amanda dengan NIM 23 11 34 006. Saya Maitesa dengan NIM 2311 34 160. Dan saya Laurentina Delasyani dengan NIM 231134007. Oke, yang pertama itu ada permasalahan dalam pembelajaran. Yang pertama itu waktu pembelajaran kurang efektif. Guru sering merasa waktu belajar tidak maksimal karena banyaknya kegiatan sekolah. Ini membuat proses penyampaian materi menjadi terpotong dan guru harus mempercepat penjelasan. Jadi guru itu merasa waktu belajarnya itu sering tidak cukup karena ada banyak kegiatan seperti rapat atau acara-acara mendadak lainnya. Jadi akibatnya itu guru harus menyampaikan materi itu lebih cepat dan kadang itu tidak sempat menjelaskan dengan lengkap. Selanjutnya yang kedua itu ada keberagaman kemampuan siswa. Kelas memiliki kemampuan yang beragam, ada yang cepat memahami, sedang, dan ada yang membutuhkan penjelasan yang berulang. Jadi di kelas itu kemampuan siswa-siswa itu berbeda-beda. Ada yang cepat paham, ada yang sedang-sedang saja. Terus ada juga yang perlu dijelaskan berulang kali. Jadi hal ini membuat guru itu harus menyesuaikan cara mengajar supaya semua siswa itu bisa mengikutinya. Selanjutnya itu yang ketiga ada permasalahan muncul saat penyampaian materi. Jadi guru menyampaikan bahwa tantangan paling sering muncul saat penyampaian materi baru. Jadi tantangan terbesar itu biasanya terjadi ketika guru memulai menjelaskan materi baru. Karena ada beberapa siswa yang belum siap, ada yang belum fokus, dan ada juga yang memiliki kesulitan memahami konsep konsep awal hingga proses belajar jadi itu agak agak menghambat, terlambat. Selanjutnya yang keempat itu ada media pembelajaran masih terbatas. Guru biasanya hanya memakai PPT dan word wall. Media ini membantu tetapi tidak menampilkan langkah-langkah visual secara menyeluruh. Jadi media ini memang membantu, tetapi belum cukup untuk menunjukkan langkah-langkah atau proses secara visual dan detail. Jadi akibatnya ada beberapa siswa yang masih kesulitan membayangkan atau memahami materi dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik siswa. Yang pertama itu siswa usia operasional konkret. Secara umum, siswa kelas 3 itu lebih memahami informasi melalui gambar, warna, benda nyata. Jadi, pada usia anak kelas 3, khususnya anak kelas 3, siswa masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga mereka lebih mudah memahami pelajaran jika dibantu dengan gambar, warna, benda nyata, atau aktivitas langsung. Jadi pendekatan ini itu membantu mereka menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Yang kedua itu kemampuan beragam. Itu secara umum kemampuan akademik siswa tidak merata. Jadi di dalam kelas kemampuan belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang cepat menangkap pelajaran, sementara
yang lain memerlukan penjelasan berulang atau contoh tambahan. Jadi, karena itu, guru juga perlu memberikan variasi metode agar semua siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga itu ada suka media visual dan aktivitas. Siswa lebih responsif jika pembelajaran memakai visual, animasi, permainan, kuis singkat. Jadi, eh, siswa itu cenderung lebih antusias saat belajar menggunakan media visual seperti gambar, video, atau permainan edukatif. Media menarik juga membuat mereka lebih aktif dalam pembelajaran atau proses pembelajaran dan mudah memahami materi atau tidak cepat merasa jenuh. Yang terakhir itu mudah kehilangan fokus saat ceramah. Ceramah panjang membuat siswa bosan atau tidak fokus. Jadi, sebagai seorang guru, jika terlalu lama berceramah tanpa variasi, siswa biasanya cepat bosan, khususnya kelas 3, dan perhatiannya mulai beralih ke hal lain. Jadi, oleh karena itu, pembelajaran perlu dibuat lebih interaktif agar perhatian siswa tetap terjaga dan proses belajar lebih efektif. Selanjutnya ada solusi permasalahan. Background ini dipilih sebagai media pembelajaran karena dapat memuat materi, kuis, dan video dalam satu tempat. Hal ini membantu guru dalam memahami pengukuran berat secara lebih efektif. Dengan materi yang disajikan secara visual dapat bertahap. Kuis interaktif membantu siswa menguji pemahamannya. Dan video pembelajaran membuat konsep berat lebih jelas. Selain itu, juga pengguna background dapat menghemat waktu pembelajaran. Background juga membantu siswa yang memiliki kemampuan beragam. Selanjutnya, kami akan menampilkan background yang kami buat waktu untuk implementasi di sekolah sebagai solusi permasalahan yang ada di sekolah. Dan ini bisa di-scan barcode. Setelah di-scan nanti akan muncul langsung ke penampilan background-nya. Lalu di sini kami akan menampilkan hasil background kami. Nah, saat teman-teman sudah memindai barcode tadi, teman-teman akan langsung dialihkan ke web background. Kelompok kami sudah menyiapkan materi yang di mana materi ini adalah yang kami implementasikan ke anak-anak kelas 3B di SD Negeri Deresan. Di sini kami berfokus ke matematika, yaitu dengan topik pengukuran berat dengan satuan baku. Di sini kelompok kami menggunakan fitur background, yaitu presentasi. Kenapa kami memilih presentasi? Karena di fitur presentasi ini sendiri, kita bisa menambahkan materi, video, kuis, dan lain-lain. Jadi bukan hanya satu jenis fitur saja yang di dalamnya, yang terdapat di dalamnya, tapi bisa beberapa fitur. Di sini kami menambahkan materi, terutama di sini ada pengukuran berat dengan satuan baku, ada pengertian alat ukur satuan baku berat, hubungan antar satuan berat, lalu di sini masih materi. Nah, di sini kami menambahkan kuis. Kami menambahkan beberapa kuis yang di mana pertanyaan ini berasal dari materi yang sudah kami paparkan. Sini ada beberapa kuis. Lalu di sini kami juga menambahkan
video, yang dimana video ini terdapat pertanyaan di akhir sekian materi background yang kami berikan ke anak SD kelas 3 Deresang. Lalu di sini ada beberapa foto dokumentasi yang dimana di sini saat kelompok mengimplementasikan media background sendiri di kelas 3B. Saat mengimplementasikan, kami berfokus ke materi matematika, yaitu pengukuran berat. Lalu terdapat juga video saat implementasi. Itu tadi foto-foto implementasi, juga video singkat implementasi saat kami mengimplementasikan media background ini ke SD. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Untuk kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.